Pemirsa, kembali ke dalam program Cahaya Kalbu memotret Islam dari berbagai sudut pandang. Masih bersama kita hari ini bersama Ibu Afita Nurhayati MSI, seorang penulis produktif yang telah menghasilkan lebih dari 20 buku tulisan antologi. Karena itu kembali bersama beliau. Ibu, tadi sudah di paparan di awal tentang bagaimana menulis itu bisa menjadi sebuah media untuk penyembuhan diri. Kira-kira apa yang bisa, mulai dari mana? Mulai dari rasa marah kita dituliskan, atau sesuatu yang mungkin bisa jadi tulisan itu adalah bisa menjadi sebuah kekuatan baru, sebuah nutrisi jiwa yang kemudian menjadi obat. Kalau orang sakit minum obat, berarti kita membaca tulisan kita kembali tersangat dan sebagainya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Ketika kita menjadikan menulis sebagai self healing atau penyembuh bagi diri kita sendiri. Ketika bicara obat, biasanya kita berbicara dalam bentuk sirup atau tablet gitu ya. Tetapi itu untuk kondisi fisik kita yang misalnya mengalami perubahan suhu badan yang biasanya normal 36 sampai 37, kemudian mendadak karena ada sesuatu yang menyerang ke tubuh kita, maka kemudian menjadi 39. Itu obat secara medis yang bisa menyembuhkan. Tetapi ketika bicara obat untuk mentalitas kita, untuk jiwa kita, tidak semua orang sama gitu ya, terapinya gitu ya, proses penyembuhannya. Ada yang mungkin kemudian walaupun mungkin itu salah bagi sebagian kita, mungkin dia meninju tembok gitu, menyebabkan luka baru gitu ya. Tetapi kenapa kita tidak menggunakan menulis untuk melakukan self healing? Dengan ada yang salah kok dengan diri kita. Pastinya ketika kita merasa ada yang tidak seimbang di dalam mental kita, nah itu bagian menulis itu tadi menjadi bagian untuk melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Artinya kemudian itu apalagi kalau ada di dalam akun media sosial, ketika kemudian ada proses mengingatkan gitu ya, bukan kemudian kita tidak bisa move on gitu ya, tetapi ternyata kita pernah berada dalam posisi itu. Kita nanti pasti akan tersenyum ketika diingatkan oleh akun media sosial kita. Dan alhamdulillah ketersenyuman itu adalah bagian dari ternyata saya bisa keluar dari proses luka yang waktu itu misalnya menganga gitu ya. Mungkin sebagai sebagian orang lain apa itu remeh gitu ya, tetapi bagi diri kita itu sesuatu yang tidak mengenakan. Misalnya ketika kita bicara fenomena yang ada di sekitar kita, itu kan tidak harus berasal dari diri kita pribadi. Bisa jadi kita melihat sesuatu di sekitar kita gitu ya. Ketika kita bisa naik alat transportasi dengan 4 roda misalnya, masih ada mereka yang berjalan kaki untuk pergi ke tempat kerja gitu ya. Kenapa kemudian begitu timpang keadaan ini gitu misalnya? Apa yang membuat timpang itu gitu ya? Berapa banyak orang yang mengalami seperti itu misalnya? Hal-hal yang itu kan bagian dari marah gitu ya, marah dalam tanda kutip. Nah dari situ maka kemudian apa yang kita bisa lakukan terhadap mereka yang tidak sama dengan kita, maka kemudian mencari tahu, kemudian itu bagian juga kenapa kita tidak bisa membuat dia bisa setara dengan kita, apa yang keliru dengan saya atau ada yang keliru dengan dia. Nah proses seperti itu bisa kita tulis gitu ya, tidak harus kemudian bicara kenapa saya gagal, bisa saja seperti itu. Ada beberapa tulisan saya di dalam antologi itu bagian dari yang saya anggap saya merasa kurang berhasil gitu ya. Keinginan saya untuk sekolah lebih tinggi gitu ya, tidak hanya di dalam negeri misalnya, itu ada di beberapa antologi saya ceritakan. Di After 40 itu bagaimana kemudian usia harus kemudian menghalangi saya untuk keluar gitu ya, keluar dari negeri saya gitu untuk sekolah lebih tinggi. Atau misalnya ketika harus ada pilihan gitu ya, antara bagaimana kemudian saya membuat
generasi yang dititipkan ke saya itu lebih utama daripada kemudian saya mengejar karir misalnya seperti itu. Itu bagian dari self healing yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri gitu ya. Ketika bicara self ya pastinya diri sendiri. Itu bisa jadi tadi dari marah gitu ya. Bisa juga ketika kita bicara apa yang harus di self healing karena kita mau melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Dari situ nanti kemudian akan muncul, maksudnya oh ternyata saya mungkin belum bisa sekolah tinggi, tetapi saya masih jauh lebih beruntung dari itu. Rasa syukur itu akan muncul. Nah itu bisa nanti bisa dituliskan kembali di satu antologi. Orang lain melihat saya demikian beruntungnya saya gitu. Kenapa saya merasa harus kemudian Tuhan sepertinya menyentil saya dengan ini gitu. Nah ini yang kemudian harus kita sadari, bagian dari membuat diri ini merasa memang kecil adanya. Nah itu bisa dituliskan lagi di dalam satu judul lagi misalnya. Jadi ada beberapa hal yang satu tema bisa menjadi beberapa tulisan gitu. Oke, terima kasih Ibu Afita Nurhayati. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat menarik bagaimana ketika sebuah kepenulisan, sebuah proses kepenulisan itu akan mampu menjadi bagian dari penyembuhan diri kita. Dan kita pun bisa melihat orang lain sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, laqad kana lakum fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa ketika kita berjalan, ketika kita melihat, ketika kita membaca tentang kisah-kisah orang terdahulu, di situ tentu ada pemikiran, tentu ada hikmah, di situ ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, termasuk bagaimana kita menuangkan tulisan-tulisan kita menjadi hikmah bagi diri kita juga, bagaimana pula ketika nanti diterbitkan menjadi hikmah bagi orang lain. Di sesi ketiga akan lebih kita dalami bagaimana proses self-healing itu menjadi sebuah bagian dari sebuah kebiasaan hidup kita akhirnya nanti. Kita kembali sejenak lagi untuk masuki sesi ketiga.